Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah penting dalam negara demokrasi. Tak sekedar sebagai aspirasi, tapi juga tanda rakyat peduli. Belakangan ini sejumlah kebijakan pemerintah gencar dikritisi. Suara publik dari berbagai lini pun muncul tiada henti. Namun pemerintah seakan menutup diri. Bukannya menambah ruang diskusi, justru menurunkan aparat ke jalan, justru ditawarkan sebagai solusi. Berdalih untuk melindungi nyatanya mereka yang sedang berseberangan posisi politik yang dibatasi. Bahkan hingga ditangkap, demokrasi haruslah dikawal dengan konstitusi, bukan malah mengancam dengan regulasi. Apalagi sampai menakut-nakuti rakyat sendiri. Aroma persoalan demokrasi sudah semestinya diatasi, bukan dibatasi, terlebih jika berujung di represi. Inilah satu meja The Forum, kebebasan berekspresi direpresi dalam tanda tanya. Sejumlah narasumber telah terhubung melalui Zoom. Ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Malam, Pak Johnny. Selamat malam, Mas Budiman. Ada Deputi 5 Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Malam, Mbak Dani. Ya, kemudian selamat malam, Mas. Selamat malam. Ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Malam, Bang Usman. Selamat malam, Mas Budiman. Selamat malam semuanya. Kemudian ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Sebelum saya memulai diskusi, saya coba resumekan apa yang menjadi survei dari Indikator Politik yang dilakukan oleh Indikator Politik. Pertanyaannya adalah, Indonesia kini lebih atau kurang demokratis? Ya, sebanyak 36% mengatakan kurang demokratis. Yang anggap tetap sama 37%, yang menganggap lebih demokratis 17,7%, yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 9,3%. Itu adalah survei Indikator Politik yang dilaksanakan 24 sampai 30 September 2020. Lalu ada pertanyaan lagi, ya, apakah warga makin takut menyatakan pendapat? Itu yang mengatakan sangat setuju 21,9%, sangat setuju dengan takut menyatakan pendapat. Yang agak setuju 47,7%, ya, berarti hampir mendekati 70% sebetulnya orang setuju bahwa orang takut menyatakan pendapat. Yang kurang setuju 22,0%, yang tidak setuju 3,6%. Itu versi dari Indikator Politik Indonesia. Jajak pendapat yang sejalan juga dilakukan oleh Litbang Kompas. Ya, pertanyaannya adalah bidang politik dan keamanan apa yang mendesak untuk diselesaikan. Ya, kemudian responden mengatakan kebebasan berpendapat. 33,5% adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ya, kemudian polemik pembentukan undang-undang 20,6%, sinergi lembaga pemerintah 15,5%. Konflik antar kelompok 10,2%, keamanan di perbatasan negara 9,6%, gerakan separatis dan terorisme 3,4%, yang nggak tahu 7,25%. Itulah jajak pendapat Litbang Kompas 14-16 Oktober 2020. Itu dua survei yang sebetulnya sejalan antara Indikator Politik Indonesia dan Litbang Kompas. Saya akan lebih dalam dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang sekarang sedang berada di Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya Bung Burhan, hampir 69% responden itu takut berbicara, takut berpendapat. Apa yang terjadi temuan Anda itu sebetulnya? Gini Mas Budiman, saya ingin memberikan konteks dulu. Yang pertama, kami ingin merecek apa yang banyak lembaga rating demokrasi sampaikan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya Freedom House yang mengatakan bahwa rating demokrasi kita merosot. Yang dulunya fully free sekarang menjadi partly free. Dan The Economist Intelligence Unit, ranking kita drop jauh sekali dari 48 ke 64 dalam 3 tahun terakhir.
kemudian BDI dan seterusnya. Cuma lembaga-lembaga tersebut itu kan umumnya memakai expert assessment atau elite survey. Jadi ditanya para ahli, para sarjana. Ya. Nah, sekarang kita ingin tanya kepada warga, kepada orang Indonesia. Ya, caranya melalui survei. Nah, kita tanya pertama adalah apakah mereka masih percaya demokrasi sebagai the best system of government. Itu dulu. Karena ini adalah dukungan normatif yang penting. Kalau secara normatif demokrasi tidak mendapatkan dukungan yang stabil di masyarakat, bermasalah kita. Kabar baiknya Mas Budiman, masyarakat Indonesia masih percaya dengan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik dibanding sistem otoriter. Itu kabar baik. Ya. Tetapi dalam demokrasi itu bukan semata-mata approval atau akseptabilitas terhadap demokrasi sebagai sistem, tetapi juga indikator demokrasi yang lain. Jadi demokrasi juga bukan sekedar nyoblos 5 tahun sekali, tetapi hak orang bicara setelah mereka nyoblos juga harus dihormati. Inilah indikator dari kebebasan sipil atau civil liberties. Nah, kebetulan di banyak negara itu ada indikator pertanyaan-pertanyaan itu. Takut tidak takut untuk bicara, apakah demonstrasi itu dipermudah atau tidak. Jadi right to redress, right to protest itu dihormati. Jadi decent, suara untuk berbeda itu mendapatkan tempat yang mulia dalam demokrasi. Termasuk apakah aparat itu sudah begitu netral, imparsial atau tidak ketika mengurusi perdebatan yang sedemikian tajam. Nah, hasilnya ternyata cukup mengkhawatirkan. Jadi, betul. Demokrasi secara normatif masih mendapatkan dukungan tinggi oleh publik, tetapi kebebasan sipil kita itu cukup terancam. Jadi kebebasan sipil dalam arti kebebasan berpendapat ya? Kebebasan berpendapat, kebebasan berdemonstrasi, kebebasan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari aparat. Nah, yang penting saya ingin tegaskan begini, ini fenomena bukan hanya unik Indonesia, ini fenomena global. Fenomena global. Betul. Jadi yang mengalami democratic regression bukan hanya Indonesia, tetapi bahkan negara yang stabil demokrasinya seperti Amerika melorot tajam rankingnya. Yang kedua, ada media sosial. Media sosial penting karena dia menciptakan disrupsi. Apa implikasinya? Aktor represi bukan hanya negara, tapi juga masyarakat. Masyarakat sipil sendiri. Misalnya kadrun versus kampret itu bisa berminggu-minggu, bertahun-tahun tuh orang seperti Adi Armando itu sudah dilaporkan 10 kali tuh lebih melalui pasal yang berkaitan dengan undang-undang ITE. Ya, termasuk di sisi yang lain mereka yang dianggap sebagai anti pemerintah juga mudah sekali gitu ya dilaporkan oleh pihak yang berseberangan. Apa kaitannya? Polarisasi. Jadi ada banyak penyebab di mana pemerintah itu menghadapi situasi yang seharusnya bisa bertindak sebagai wasit yang adil. Burhan, pertanyaan saya, jadi sebetulnya apa penyebab orang-orang Indonesia sekarang mengalami ketakutan untuk berpendapat? Apa yang paling mendasar dari itu? Sebenarnya kan sudah kita alami ya, ada semacam atmosfer ketakutan. Atmosfer ketakutan. Yang selama beberapa tahun terakhir ini itu muncul ya, memang persepsi ini kan belum tentu paralel atau linear dengan data, tetapi persepsi itu kan tidak ujuk-ujuk muncul, pasti ada apinya. Apa itu apinya? Asapnya. Nah, kalau misalnya kita lihat misalnya studi yang dilakukan oleh Tempo itu menunjukkan dulu yang menggunakan pasal undang-undang ITE itu hanya sekian puluh. Sekarang ratusan yang menggunakan. Jadi kemudian orang kalau ngomong di media sosial dikit-dikit dibully. Jadi sekarang repot kalau kita bicara dengan akal sehat. Jadi Burhan, persisnya tuh mereka takut kepada represi dari aparat menggunakan undang-undang ITE atau takut juga karena dibully di media sosial sebetulnya? Semuanya, Mas. Semuanya. Jadi ini akumulasi. Coba misalnya ya, saya berbeda pendapat dengan Syahganda atau Jumur Hidayat itu nggak terhitung. Dia seringkali menolak hasil survei saya, mengatakan approval rating Pak Jokowi masih 60%. Katanya itu survei yang nggak benar. Saya beda pendapat berkali-kali sama mereka berdua. Tetapi ketika mereka berdua
diborgol, kemudian dipamerkan ke publik Ah, oleh polisi, padahal secara hukum kita belum tahu apakah betul keduanya itu melanggar hukum atau tidak. Yang kita tangkap dari keterangan Pak Argo, ada tweetnya yang mengatakan undang-undang Cipta Kerja adalah bikinan rentenir, pengusaha rakus. Apa susahnya kita gitu ya untuk mengatakan bahwa itu biasa saja. Kita nggak boleh mengkriminalisasi pendapat orang. Oke. Apapun pendapat itu sangat tidak kita sukai atau sangat tidak kita enak untuk didengarkan. Oke, Tetapi baik. mereka untuk kita dengar, hak mereka untuk bicara harus kita hormati. Baik, saya akan minta pandangan Pak Joni Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi. Jadi kalau menurut observasi dari sisi pemerintah, ini ada republik ketakutan untuk berbicara, sebetulnya untuk berpendapat. Gimana Bung Joni melihat itu? Jadi begini Mas Budiman, yang pertama tentu ya survei-survei yang dilakukan oleh Mas Burhan, oleh Kompas itu satu hal yang baik ya, apalagi kalau itu dilakukan secara periodik. Karena itu bisa menjadi salah satu potret untuk kita melihat bagaimana mengukur kualitas demokrasi, kualitas kebebasan, dan kualitas human rights di Indonesia. Namun demikian, ya kita harus sadari bersama juga bahwa kualitas demokrasi, kualitas kebebasan yang ada di Indonesia ini bukan tanpa batas. Bukan tanpa batas. Batasnya, ya ada batasnya. Batasnya itu aturan-aturan yang kita miliki, itu satu. Oke. Yang kedua, dan kualitas demokrasi tidak semata-mata hanya ditentukan atau yang jadi acuan hanya pemerintah. Karena demokrasi itu adalah interaksi dalam satu ruang yang diberikan oleh undang-undang, oleh aturan. Apalagi undang-undang dasar kita secara khusus ya, pasal 28 sudah mengatur betul, menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan di konstitusi ya? Ya, konstitusi itu. Ya. Karenanya tentu dia tidak hanya menjadi semata-mata domain pemerintah. Oke. Tetapi ini interaksi pentahelix Indonesia, semua unsur. Meskipun pemerintah harus bisa menjamin ya kebebasan berpendapat tetap dihormati. Kalau dari sisi pemerintah, ya kalau dari sisi pemerintah tadi sudah disampaikan ya bahwa publik ya, suara publik gencar kritisi pemerintah. Kalau gencar mengkritisi, kalau demonya banyak, kalau ekspresi baik di ruang publik maupun di ruang-ruang digital begitu banyaknya, itu berarti ruang itu tersedia untuk masyarakat. Yang harus kita pastikan adalah apa, ruang yang tersedia ini dimanfaatkan, digunakan sesuai tata aturan yang kita miliki. Tapi kenapa sekarang ada semacam gini, Pak Menteri, ada semacam ketakutan untuk berpendapat ya, berdasarkan hasil survei dari indikator politik. Apa yang terjadi? Ya, tadi Mas Burhan sudah menyampaikan ketakutan kepada siapa ini? Apakah ketakutan kepada pemerintah atau ketakutan antar masyarakat itu sendiri? Ya, kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Bisa saja ketakutan akibat khawatir dibully dalam media sosial. Tetapi kalau dari sisi pemerintah ya ini. Kalau penangkapan aktivis-aktivis oleh polisi itu nggak menimbulkan ketakutan ya? Terserahlah kira-kira gitu ya? Oh tidak, kalau penangkapan aktivis tentu itu domain penegakan hukum. Ya pemerintah juga kan? Kalau domain penegakan hukum tentu itu nanti aparat hukum akan melihat melalui satu proses hukum. Dan saya meyakini juga bahwa aparat hukum tidak dengan serta-merta ini menahan orang. Pasti dengan ada dasar-dasarnya. Itu akan diuji dalam tahap berikutnya. Tetapi itu juga memberikan gambaran bagi kita dan sekaligus memberikan pelajaran bagi kita bahwa ruang demokrasi yang diberikan, ruang kebebasan yang diberikan untuk digunakan secara lebih berkualitas oleh kita. Ya, kita masyarakat Indonesia masyarakat patronas, ya tergantung pemimpinnya. Kalau sampai pemimpinnya menjadi role model yang baik dalam demokrasi, masyarakatnya akan juga ikuti role model yang baik. Ya. Tetapi ya sekali lagi demonstrasi itu kan begitu banyak. Ini terakhir banyak sekali demonstrasi. Tapi banyak juga yang dihadang juga ya Pak Menteri ya, nggak boleh masuk ke Jakarta gitu ya. Kalau kaitan dengan demonstrasi ekspresi pendapat, dengan demonstrasi yang berdampak anarkisnya harus dihadang, harus dicegah. Jangan sampai merusak gitu. Kita ruang ekspresi itu diberikan seluas-luasnya dengan catatan tidak merusak dan tidak mengganggu
ya kebebasan dan hak-hak masyarakat lainnya. Oke. Nah, disitulah tugasnya pemerintah untuk menjaga dan mengimbangi. Oke. Di sini balance yang nggak bisa satu sisi saja tentu. Baik, baik. Saya akan cuma minta pandangan dari Usman Hamid dalam perspektif Amnesty International, tapi pandangan Usman setelah jeda berikut ini.